Begitu banyak mulai dari F&B, entertainment dan sebagainya. Apa inovasi yang kira-kira bisa diceritakan sebuah tantangan ke depan itu seperti apa yang saat ini Raffi merasa bagaimana bisa mengakselerasi dunia usaha dunia bisnisnya? Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mereka Innovation Summit 2023. Tepuk tangan dong, ini luar biasa semuanya. Tadi dibilang crazy-nya iya, kita berdoa sama-sama kaya biar semuanya amin. Ini bareng-bareng yang penting kaya itu bisa bermanfaat buat banyak orang seperti kami. Jadi kalau mau cerita sedikit, ya mungkin Kak Bima, Cinta, Laura, saya, ini kata Bayong, Prilly. Orang melihatnya wah enak nih udah pernah sukses-sukses, tapi mereka nggak tahu gimana perjuangannya kami semuanya bener-bener dari nol. Ya saya memulai dari tahun 2000 sampai sekarang udah 23 tahun di dunia entertain, dari bener-bener dibayar 500.000 dari nol, dari bawah. Yang paling terpenting itu kita harus menikmati dan mau melewati semua proses yang ada. Rans Entertainment itu bayangin ya, ini saya kalau mau cerita kadang suka terharu dan mau nangis karena Rans Entertainment itu dari garasi doang, garasi yang karyawannya cuma 4, dan sampai detik ini total karyawan saya sudah lebih dari 10.000 karyawan. Wow. Jadi semuanya berawal dari mimpi benar, dan yang paling penting kita harus mau capek. Kalau orang tuh nggak mau capek, dia nggak bakal pernah bisa tuh ngerasain yang namanya sukses. Karena orang sukses pasti melewati darah, tangis, capek, keringat, susah, derita, apa itu pasti yang bisa dilewati. Itu pasti. Gak ada orang yang sukses itu ya kecuali ya kayaknya 7 turunan, 10 turunan itu beda urusan. Itu gift atau rezeki. Dan aku bergerak di bidang entertain. Jadi waktu itu Rans, aku awal-awal bikin konten disebut konten creator. Setelah itu kita harus bisa berevolusi. Gak mungkin dong kita jadi konten creator terus belajar jadi media creator. Media creator itu bisa dipilih, bisa kita jadi medianya atau kita bisa jadi agensinya. Kita belajar. Dan yang paling terpenting untuk semua content creator setelah dia berevolusi apapun itu, mau jadi media creator, mau jadi agency, mau jadi apa, yang paling terpenting untuk semua, ini bukan di entertain aja, mau dari awalnya content creator atau apapun itu, ujung-ujungnya harus bisa menjadi business creator. Karena ujung-ujungnya kalau kita tidak mengerti, tidak mau mengulik apapun tentang bisnis, dan kita tidak mau mengerti apapun yang kita geluti, itu kita nggak bakalan pernah bisa. Emang harus mau turun, harus mau singkirkan lengan baju kita turun sampai ke bawah. Kayak Prilly, aku jamin 1000% saat Prilly tadinya jadi artis, terus tiba-tiba punya PH, udah pasti Prilly turun. Saat jadi produser turun, dihitung angka dari budget cuma 500.000, 1 juta sampai miliaran, dia pasti harus tahu. Makanya alhamdulillah Prilly sukses karena dia mau turun dan dia mau benar-benar turun ke bawah. Dan yang paling penting, manusia itu juga harus mau berkolaborasi, benar kata Kang Bima. Jujur, intinya dari semuanya itu adalah kolaborasi dan mau terus belajar. Contohnya, orangnya udah sukses, wah dia udah merasa sukses. Kalau orang udah merasa sukses, dia merasa aman di zona nyaman. Contohnya nih, kita udah naik ke step 1, naik ke lantai 3, naik ke lantai 4, naik ke lantai 10. Wah udah nih, kayaknya gue udah paling tinggi, dia lupa. Saat dia sudah berada paling tinggi, kalau dia merasa aman di zona nyamannya dia, cuma tunggu satu, tunggu didorong orang jatuh atau jatuh sendiri. Jatuh sendiri itu kalau kita belum siap, sakitnya bukan main, dan saat kita sakit, kita nggak tahu cara kita bangkit. Makanya saat kita sudah berada di zona nyaman, turun ke bawah, cari sesuatu lagi agar kita bisa naik ke atas lagi. Udah ada di atas, turun ke bawah lagi, pelan-pelan untuk naik ke atas. Contoh Kang Bima, udah jadi wali kota, udah ada masanya, nggak mungkin beliau santai-santai. Dia ke bawah lagi, kampanye lagi untuk naik lagi. Itu kan? Itu yang terjadi adalah siklus setiap manusia, setiap bisnis. Jadi kalau
benar setuju aku, sekolah paling tinggi, setinggi-tingginya aku setuju banget, sekolah pendidikan itu penting. Tapi setelah sekolah pendidikan, jangan lupa ada sekolah yang tidak akan pernah ada lulus dan sarjananya sampai kita mati, yaitu sekolah kehidupan. Jadi setelah masuk ke fase sekolah kehidupan, itu adalah sekolah hukum rimba yang paling benar-benar gak ada gurunya. Gurunya cuma satu. Yang penting kita punya niat hati yang baik, mau nolong orang. Nah contohnya aku nih, sampai sekarang nih, sombong dikit ya, Instagram aku nih 72 juta nomor 1 di Asia Tenggara nih. Sedikit. Cuma maksudnya bukan itu yang mau aku highlight. Ada influencer baru atau youtuber baru yang followernya 50.000, 100.000, 200.000 nge-DM aku, ngajak ketemu, ngajak collab, gue pasti oke. Nggak pernah aku nggak oke. Karena apa? Kita nggak pernah tahu suatu hari yang namanya hidup itu akan berputar. Aku pernah berada di posisi paling bawah saat kita ditolong sama orang, itu kita ingat dia sumber hidup. Dan yang paling ternyata nih, yang bisa bikin kita naik terus adalah doa orang-orang yang udah kita bantu. Itu yang penting. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya